Maka tidak ada perkataan orang beriman ketika ada perintah kecuali sami'na wa ata'na. Ya, jangan seperti orang-orang munafik, sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami akan langgar, begitu. Kami mendengar dan kami akan maksiat. Tapi orang beriman sami'na wa ata'na, ya, mastata'tum. Maka dulu ketika Rasulullah, ya, setelah pulang dari dari Mekah, ya, setelah Fathu Mekah itu terjadi perang namanya perang Tabuk, perang Hunain dulu. Habis perang Hunain baru Khaybar, habis Khaybar baru Tabuk nanti. Nah, di perang Tabuk ini Rasulullah melawan Romawi yang kedua kali. Ya. Yang pertama Rasulullah melawan Romawi di Mu'tah. Ya, di Mu'tah nggak menang tapi juga nggak kalah. Ya, nggak imbang karena musuhnya kabur. Ya, di perang Mu'tah itu kaum muslimin jumlahnya berapa? Berapa orang? 3.000. Ya, perang Mu'tah. Perang Mu'tah kaum muslimin 3.000. Dan unsur Romawi berapa? 200.000. Coba bayangkan. Ya, muslimin 3.000, unsur Romawi 200.000. Kalau Badar 300 banding 1.000, ya, berarti 1 berbanding 10, ya. 1 berbanding 10. Kalau Mu'tah 3.000 lawan 200.000, 1 banding berapa? Ya, sekian. 70. 1 banding 70, Masya Allah. 1 orang harus lawan 70 orang, Masya Allah. Ya, itu perang Mu'tah. Satu-satunya perang yang Rasulullah mengutus 3 panglima sekaligus. Ya, yang memimpin perang adalah Zaid bin Haris. Kalau gugur Zaid bin Haris diganti oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kalau gugur Ja'far bin Abi Thalib diganti dengan Abdullah bin Rawahah. 3-3-nya gugur. Ya. Singkat cerita, setelah selesai perang dihitung, ya, yang gugur kaum muslimin berapa sih? 12 orang. Kaum muslimin dari 3.000 yang gugur berapa? 12 orang. Termasuk 3 panglima tadi. Orang kafir berapa yang mati? Tidak terhitung. Ya. Kalau mau menang kayaknya masih jauh. Cuman karena melihat orang beriman ini perangnya luar biasa, orang kafir takut duluan, lari dia. Yang 200.000 itu lari. Jadi disebut menang enggak, disebut kalah juga enggak, disebut imbang juga enggak, ada kabur. Kalau imbang makan seri, ya. Ini mah kabur tentara musuhnya. Nah, dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, ya, menjelang wafatnya Rasulullah itu ada namanya perang Tabuk lawan Romawi lagi. Karena Romawi penasaran, kemarin saya kok bisa kalah, ya. Itu cuma 3.000, saya kok bisa kalah. Padahal si Heraklius ini itu sempat mau masuk Islam. Ketika dikirim utusan oleh Rasulullah bawa surat, gitu kan, itu sempat mau masuk Islam karena yakin, gitu, Muhammad ini benar. Tapi karena dia takut kekuasaannya dikudeta seperti yang di Persia, maka dia tidak jadi masuk Islam. Dia pertahankan kekuasaannya. Penasaran, akhirnya terjadilah perang Tabuk. Nah, di perang Tabuk ini orang beriman, mukmin rada lumayan karena sudah butuh, kan? Nah, orang beriman jumlahnya pada waktu itu ada 40.000. Ya, 40.000. Tetapi musuhnya 80.000. Ya, masih mending lah daripada yang pertama, kan? Iya. Tapi Tabuk ini nggak sempat perang. Tabuk ini nggak sempat perang karena inilah dahsyatnya ketika kita mengawali setiap aktivitas dengan Bismillah, menghadirkan Allah. Jadi belum apa-apa musuh itu udah takut. Gitu.
Karena dari 80.000 ini banyak unsur-unsur gitu. Jadi dari ada suku ini gitu. Setiap suku, setiap kabilah itu. Nah, melihat kaum muslimin yang dari 30.000 jadi 40.000, makin takut mereka. Ya kan? Makin takut. Akhirnya apa? Suku ini langsung datang sama Rasulullah syahadat. Suku ini datang sama Rasulullah syahadat. Akhirnya tinggal Romawi doang. Romawi sulang-silang, batu-batu udah lihat. Ya. Akhirnya apa? Enggak jadi perangnya. Tapi persiapannya dahsyat. Ya, karena pada waktu itu sedang musim panas, ya, dan sedang musim kekurangan. Tapi pada waktu itu juga musim panen kurma. Musim kekurangan, tadinya kekurangan ya can panen, tapas eta teh musim panen. Sehingga pada waktu itu Rasulullah meminta kepada para sahabatnya untuk apa? Menyokong perjuangan. Maka di dalam sejarah kan datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ya Rasul, ini seluruh harta saya. Gitu kan? Kata Rasulullah, terus buat kamu sama keluarga, Allah dan Rasulnya untuk kamu. Gitu kan? Datang Utsman dengan separuh hartanya, datang Umar dengan, dan seterusnya. Sampai ada orang yang datang membawa 1 mud gandum segini. Ya. Sarau gandum, diketawain sama orang-orang. Alah, itu buat apa segitu? Diomelin sama Rasulullah. Ya. Bahkan itu pun bermanfaat untuk perjuangan. Ya. Jadi kalau masih berjuang, kita infak 1.000 rupiah saja diterima di Karangmukti itu. Ya. Infak 5.000 masih diterima. Ya. Karena apa? Kita masih dalam proses perjuangan. Tapi kalau sudah putus ada, ya, yang infak 5.000 dikasih sama BM. Nah, buat jajan es gitu. Hari ini kita perjuangan. Nah, maka di dalam perang itu ada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Karena apa? Karena sibuk panen kurma. Siapa saja mereka? Yang pertama namanya Ka'ab bin Malik. Ya, diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Ya, perang Tabuk. Jadi melalaikan mereka. Sampai ketika pulang dari Tabuk itu, walaupun gak jadi perangnya, ini yang 3 orang ini dihukum sama Rasul apa? Tidak ditanya selama 50 hari. Hukumannya itu doang, nggak ditanya. Resep deh. Ya, kalau kita makan seneng, alhamdulillah ditanya. Ya, gitu. Itu 50 hari dirasakan oleh Ka'ab bin Malik bagaikan berpuluh-puluh tahun. Nggak ditanya sama Rasul. Sama sahabat yang lain nggak ditanya. Emang enak begitu ya? 50 hari. Nah itu. Nah, sebelum terjadinya itu ada orang-orang yang ingin ikut perang Tabuk, karena pada waktu itu persiapan semuanya serba terbatas, ya. Sampai-sampai itu 12 orang itu harus bergantian 1 ekor unta. Coba bayangin. Ya, saking nggak ada kendaraan. Sampai ada orang yang datang, ya Rasulullah, saya mau ikut. Maaf, kendaraannya habis. Kalau kamu ikut nanti kamu nggak bisa. Ya, jalan dari sini ke Tabuk tuh jauh. Ya, jauh jaraknya. Jadi kalau nanti nggak kebagian kendaraan, ya wayahlah, nggak usah ikut. Itu sahabat nangis, Pak. Ya, saking apa? Saking nggak bisa ikut. Itu Masya Allah. Ya. Jadi sahabat itu sampai nangis, bahkan oleh Allah dihibur. Ya. Dihibur oleh Allah dengan apa? Walaupun dia tidak berangkat, ya, tetapi dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berangkat. Karena apa? Pengen berangkat tapi kendaraannya ya. Beda sama orang yang memang nggak mau berangkat. Ya, kalau yang orang nggak mau berangkat tadi tuh hukumannya nggak ditanya selama 50